Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang ada muliakan, bil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muqtadin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi keluarganya, dan moga-moga kelak diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga jamaah sekalian yang hadir di majlis ini, semoga Allah mudahkan bagi kita semua jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, setiap kita terlahir dengan izin Allah karena ada kedua orang tua kita. Kemudian setiap yang menikah dan nikahnya niatnya karena Allah Tabaraka wa taala, pasti salah satu tujuan utamanya di antaranya setelah itu ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Atau mungkin ada juga yang menikah, kemudian ketika menikah itu belum ada rencana sama sekali punya keturunan. Ya, agendanya yang penting nikah dulu. Ya, kalau ditanya apakah ingin punya anak, jawabannya belum niat. Ada begitu. Nikah, ditanya pengen punya anak, jawabannya belum niat. Berarti nikahnya niatnya apa? Bahkan ada lagi yang mengatakan, tidak usah punya anak dulu, kita bersenang-senang dulu. Ada gitu ya. Sehingga diprogramkan oleh mereka punya anak itu kalau nikah sudah 2 tahun atau 3 tahun. Ada juga kan yang begitu. Tapi yang paham tentang syariat Allah Tabaraka wa taala, ya, bahwa nikah itu adalah ibadah, dan untuk menambah pahala kebaikan kita harus segera punya keturunan. Mana yang lebih baik? Anak 10 hafal Quran semua dengan anak 2 gak ada yang bisa baca Quran satu pun. Yang bagus yang mana? Tapi yang jelek yang mana? Ya, sudah dua-duanya nggak soleh gitu kan. Jadi harus diingat bahwa tujuan nikah adalah ibadah, dan setelah itu kita ingin mendapatkan pahala tambahan dari Allah Tabaraka wa taala, yakni dengan apa? Mendapatkan keturunan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyambut
buah hati kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian, antum pernah dengar firman Allah Taala yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Lanjutan ayatnya. Lanjutannya apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Surah apa? Ada yang tahu surahnya? Kalau ditanya surah jangan jawab Al-Quran Ustaz. Jangan. Karena surah semuanya ada di mana? Al-Quran. Surah As-Saffat. As-Saffat itu surah keberapa? 37 ya, 37 setelah surah apa? Setelah 36 Ustaz. Iya, nama surahnya apa? Yasin. Sebelum Yasin surah ke-35 Fatir. Ya, Masya Allah. Tahu semua, alhamdulillah. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100, Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi habli minas solihin. Artinya apa? Ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang saleh. Baik. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi habli minas solihin, itu umur berapa kira-kira? Umurnya berapa tahun itu? Masya Allah. Doanya hafal ya. Tapi ketika Nabi minta itu umurnya nggak tahu ya. Oh ya, masih ingat mungkin ada kajian umurnya berapa tahun? Baik, kalau nggak tahu umurnya, istri beliau waktu itu umur berapa? 31. Ada. Kedua-duanya sudah tua. Ada yang mengatakan umur Ibrahim alaihissalam pada waktu itu 90 tahun. Wakilah dalam satu riwayat 70 tahun. Baik, kalau 90 tahun ya di zamanina, pada zaman kita semua hari ini masih mungkin dia punya anak. Laki-laki umur 90 tahun masih bisa memberikan enggak? Hah? 90 tahun berani Pak tanggung jawab. Perempuannya 90 tahun masih bisa? Tidak mungkin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Khalilullah Ibrahim alaihissalam menurutnya dia tidak mungkin menurut manusia akan mendapatkan keturunan tapi masih tetap meminta kepada Allah? Apa kira-kira yang menyebabkan Nabi Ibrahim masih meminta kepada, padahal tidak mungkin? Apa kira-kira? Jawabannya adalah karena beliau hanya mentauhidkan Allah Taala. Hanya mentauhidkan siapa? Allah, dan tahu siapa sih yang ditauhidkan itu, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bukan hanya memberikan keturunan, bukan. Tapi yuhil ilma wa hiya rumit. Allah mampu menyusun kembali tulang belulang yang sudah hancur. Allah mampu menyusun kembali tulang belulang yang sudah hancur. Apalagi hanya memberikan seorang anak. Itu Pak ciri orang yang bertauhid. Tapi kalau orang yang tak bertauhid Pak, yang masih mungkin aja akan mengatakan tidak mungkin. Pertanyaannya gini, pernah dengar antum seseorang
divonis sebuah penyakit. Lalu dokter mengatakan ini sudah tidak mungkin sembuh. Menurut siapa? Dokter. Kita hargai ilmunya siapa? Dokter. Tapi kalau kita bertanya kepada Allah Taala, apakah masih mungkin sembuh? Bukan mungkin, tapi sangat mungkin. Kenapa? Bagi Allah itu mudah. Ya, itu cirinya orang bertauhid jamaah sekalian. Ya. Tapi antum jangan coba juga senyuman yang anak nikah sama 90 tahun punya anak muda. Nekat gitu. Ya, hati-hati nih, ciri orang yang bertauhid. Akhirnya jamaah sekalian, karena beliau mentauhidkan Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, dijawab di ayat 101-nya, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, seorang anak gulam, seorang anak laki-laki. Fabasyarnahu bigulamin halim, yang penuh dengan kesabaran. Padahal mufradatnya kata halim itu bukan sabar, tapi bijaksana. Ya, bijaksana. Apa Pak bedanya sabar dengan bijaksana? Ada yang tahu? Apa bedanya sabar dengan bijaksana? Kira-kira apa bedanya? Rumusannya, orang bijaksana itu sudah pasti sabar. Tapi orang sabar belum tentu bijaksana. Orang bijaksana sudah pasti sabar. Orang sabar belum tentu bijaksana. Nah, ini disebutkan kenapa sabar yang diterjemahkan oleh para mufassir kita bukan bijaksana. Gini Pak, ini udah nikah semua? Udah? Ada belum nikah? Ini nanya sama yang sudah nikah. Yang sudah nikah itu Pak, baik laki-laki atau perempuan, menginginkan mendapatkan pasangan yang sempurna atau yang tidak sempurna. Para ikhwan, akhwat yang sempurna itu menurut antum seperti apa? Cantik? Apa lagi? Kaya? Apa lagi? Keturunan darah biru? Apa lagi? Hafal Quran? Hafal hadis? Ya, makannya gak banyak? Ini faktanya antum dapat itu hari ini sempurna apa enggak? Nggak usah takut, jawab. Sempurna apa enggak? Berapa persen kira-kira? Dan kalau antum nanya istri antum pun sama. Jangan dikira istri antum mengatakan alhamdulillah saya dapat suami itu sempurna banget. Enggak, Pak. Cuma enggak berani bilang aja. Sama. Artinya kenapa kalimatnya sabar, Pak? Karena ketika seseorang meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, meminta sesuai dengan keinginannya, maka Allah akan memberikannya belum tentu sesuai dengan keinginannya. Maka apa yang mesti kita respon? Sabar. Fabasyarnahu bigulamin halim. Halim dimaknai dengan apa? Sabar. Paham kira-kira? Maka kalau tadi belum sempurna, apa tugas antum hari ini? Nah itu, sabar, tapi bukan sabarin aja, harus sabar. Kalau disabar-sabarin gak bijaksana, sabar. Ya kan? Seakan-akan tidak ada kekurangannya. Pun juga istri antum mengatakan saya sabar Ustaz. Kenapa? Seakan-akan suami aku itu tidak ada kekurangannya. Nikmat rumah tangga seperti itu. Pun ketika sudah nikah, dikasih rezeki berupa siapa? Anak. Berupa anak. Dan ketika Allah memberikan anak kepada kita semua, belum tentu sesuai dengan harapan. Belum tentu.
Minta anak A, lahirnya B. Minta anak B, boleh jadi lahirnya Z. Bahkan tugas kita apa? Syukuri, bersabar. Maka kalimatnya sekali lagi, fabasyarnahu bigulamin halim. Halim dimaknai dengan apa tadi? Satu ya. Kedua, berarti cara kita ya adabnya menyambut kedatangan buah hati kepada kita. Yang pertama, minta kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas sholihin. Itu adabnya, Pak. Adabnya cukup, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang, dan mulut-mulut Ibrahim alaihissalam itu, Pak. Ya, tidak minta seperti orang zaman sekarang, minta anaknya lahir seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan minta seperti siapa? Maryam. Itu gak realistis doanya, Pak. Gak realistis doanya seperti apa? Ibrahim saja. Rabbi habli minas sholihin. Antum kalau di sini semua doa kepada Allah minta anak laki-laki seperti siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam, gitu kan? Begitu lahir gantengnya, katakanlah, walaupun antum belum tahu seperti apa Nabi Yusuf, gantengnya persis, katakanlah, kalau enggak 90% mirip Nabi Yusuf. Kira-kira gimana? Apakah dicurigai orang? Apakah dicurigai orang? Kenapa? Mamahnya biasa aja, bapaknya biasa, kok anaknya RTR aja curiga, Pak? Anak siapa itu? Nah, karena doanya gak realistis, Pak. Ya kan? Maka cukup minta apa? Sifatnya menjadi anak yang apa? Adapun surahnya, gambarannya, kalau gak ke ibunya ke siapa? Ayahnya. Kalau gak ke ayahnya ke siapa? Kakeknya. Gak mungkin ke tetangganya. Kan gitu. Maka doanya, adabnya berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Hanya minta apa tadi, Pak? Rabbi habli minas. Dua. Ketiga, adab ketiga. Setelah anak itu lahir, karena anak bagian daripada rezeki, Pak, yang Allah kabulkan permohonan kita, wajib atas semua yang Allah anugerahkan keturunan itu bersyukur atas kelahiran anak itu. Perhatikan dalilnya, surah Al-Baqarah 152. Ada apa bunyinya? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurukum. Lanjutannya, washkuruni wa la takfurun. Apa kata Allah? Fadhkuruni, maka kalian ingat aku. Adhkurukum, aku akan mengingat kalian. Kemudian apa? Washkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku, wa la takfurun, dan jangan kufur. Kalimatnya apa? Washkuruni, bersyukurlah kalian. Bersyukur, perintahnya syukuri atau syukuran. Kalau bersyukur, syukuri atau syukuran. Baik, pertanyaannya, apa bedanya syukuri dengan syukuran? Apa bedanya syukuri dengan syukuran? Apa bedanya? Jangan yang ketiga, jangan syukurin. Nggak boleh dipakai itu. Hanya dua, ya. Wasykuruni, syukuri, Pak. Cuma di kita suka muncul ada dua kosakata. Ada kosakata syukuri, ada kosakata syukuran. Apa bedanya? Yang sering ada muncul itu apa? Yang syukuri apa yang syukuran? Oke. Padahal yang diperintahkan apa tadi? Baik. Setiap orang pasti bisa bersyukuri nikmat Allah, tapi tidak semua orang bisa syukuran. Kenapa, Pak? Karena mensyukuri itu, Pak, tidak perlu momen, tidak perlu materi, tidak perlu waktu khusus,
Ya, kalau apa? Syukuri. Kalau syukuran perlu waktu, perlu materi, perlu momen, maka kalimat syukuran itu lebih berat. Kenapa? Karena punya materi dan lain sebagainya. Tapi kalau mensyukuri sejatinya setiap orang bisa. Brojol lahir cukup ucapan apa? Alhamdulillah. Kalau demikian antum sujud kening tempelkan ubin, ya bersyukur kepada selesai mah. Itu apa namanya? Syukuri. Tapi kalau syukuran, nanya dulu kira-kira hari apa cocoknya. Berapa yang akan diundang? Itu kan sudah jelas hari apa, berapa yang diundang. Terus ikannya apa? Kebuli, nasi ayam bakar, ya berat. Dan ini tidak semuanya mampu. Tapi kalau syukuran atau syukuri, mensyukuri, mampu gak? Mampu. Setiap kita dikasih lisan oleh Allah, mampu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan disempurnakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus. Maka berpedomanlah kepada Al-Quran. Kenapa? Quran itu mudah, nyaman, dan aman. Mudah, nyaman, aman. Syukuri saja. Qul alhamdulillah. Gitu Pak. Makanya kadang-kadang suka aneh kalau banyak orang kepo. Pak, istrinya sudah melahirkan, sudah. Kapan nih syukurannya? Tuh. Kepo Pak. Quran tidak menyebutkan syukuran, syukuri Pak. Selesai kan? Masya Allah. Kira-kira berat gak? Beratan mana syukuri dengan syukuran? Jelas sudah beratan. Sementara syariat menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Syariat itu selalu menghendaki apa? Kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka syukuri Pak, ya, dan mesti apa? Syukuran. Keberapa tuh? Keberapa? 3. Adab ketiga, mensyukuri. Syukuri bukan syukuran. Tapi jangan salah, jangan oh Ustaz ini nggak boleh syukuran. Bukan itu. Syukuran boleh idan kapan jika punya kelapangan. Tapi ayatnya syukuri saja dulu. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu. Ada tuh yang lahiran pinjam duit untuk lahiran. Ada tuh. Sekarang berapa lahiran tuh kalau langsung ke bidan? Sudah langsung dapat apa namanya? Aktenya berapa? 1,5 dapat. Makanya punya anak lagi kok dia tahu. Masya Allah. Lumayan kan? Belum lagi kalau di rumah sakit gitu kan? Mahal Pak. Belum lagi kalau mau ngadain apa tadi? Syukur. Ketiga. Ayatnya tadi berbunyi 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Berilah maka kami memberikan kabar gembira. Kata para salaf, termasuk adabnya ketika kita sudah dikarunia seorang anak, setelah mensyukuri nikmatnya, sunnah memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Sunnah itu. Itu di mana tuh? Di HP. Kita bilang apa? Alhamdulillah, saya sudah diberikan amanah lagi oleh Allah seorang anak laki-laki, berat sekian kilogram, panjang sekian, kulitnya katakanlah sawo matang, lahir dengan normal. Itu Pak, itu sunnah. Itu sunnah memberikan khabar seperti itu. Tetapi diingat Pak, Aminah istrinya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali dikasih kabar siapa Pak? Siapa yang pertama kali dikasih kabar? Ada yang baca Ar-Rahikul Maktum, Syekh Sufran Muhammad kakeknya. Yang pertama kali dikasih kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad siapa? Kakeknya Pak. Itu sunnah, kakeknya, neneknya kasih kabar. Setelah itu siapa? Kerabat kita. Setelah itu siapa?
teman-teman kita. Ingat Pak, hanya disunahkan memberikan kabar, mengkhabarkan, ya, mengabarkan tentang kabar gembira yang harus dicatat. Siapapun yang mengabarkan tentang kabar gembiranya kepada siapapun teman-temannya, catat, tidak boleh berharap balasan materi. Paham yang akan sampaikan? Ya, ketika mengabarkan tentang kelahiran anak kita kepada teman sahabat kita, tidak boleh berharap balasan materi. Selama ini kalau antum dapat kabar teman yang melahirkan, menjemputkan, mengunjunginya, bawa apa? Bawa apa? Hah? Oke, apa lagi? Amplop, apa lagi? Popok bayi. Apa alat makannya itu? Ya kan, alat makan bayi gitu kan? Ya kan? Antum kalau itu sebagai hadiah boleh. Tapi yang memberikan kabar gembira kemudian di sininya dengan tujuan saya selfie pelan lah biar nanti bawa popok bayi, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Ini adab, nggak boleh itu. Karena sunnahnya hanya apa? Ya, mengabarkan, berbagi apa? Kebahagiaan. Tidak boleh berharap materi, Pak. Satu. Ya di sini. Islam juga mengajarkan kita, ya, untuk hidup selalu membahagiakan orang lain. Ya, ingat baik-baik. Yang memberikan kabar gembira tidak boleh berharap materi. Yang datang ingin berbagi, ya, kebahagiaan kepada yang baru saja dikarunia anak, maka tidak boleh dengan tangan kosong. Itu Islam. Enak nggak? Berarti antum selama ini bawa tuh nggak sama, Pak. Yang salah itu kalau tadi bawa amplop, amplopnya dikasih nama, itu yang salah. Mau datang kepada orang yang baru melahirkan, berbagi, tapi amplopnya dikasih nama, itu yang salah. Salahnya di mana? Anak tanya, tujuannya dikasih nama apa? Ria? Oke. Tujuannya kalau dikasih nama biar apa? Biar ketahuan data. Terus setelah itu kenapa? Biar nanti kalau antum juga melahirkan dia. Berarti kalau begitu tolong menolong hadiah atau apa? Ya Allah, rusak muamalahnya. Sama kan? Seperti antum datang ke acara walimatul arus, selama ini amplopnya kasih nama enggak? Tujuannya apa? Datang ke undangan pernikahan, amplopnya dikasih nama, tujuannya apa? Biar dibalikin. Kalau biar dibalikin apa? Hadiah atau apa? Ngutangin juga. Kasihan yang hajatan diutangin. Ini hati-hati nih. Sunnah memberikan kabar, tapi tidak boleh berharap apa? Materi. Dan adabnya yang datang nggak usah lah dikasih nama. Masa popok bayi aja dikasih nama? Ya kan? Mulai besok kalau ke undangan walimah, amplop antum jangan dikasih nama. Kenapa Ustaz? Kalau dikasih nama, isinya 150.000, nanti akan baliknya berapa? Antum kasih nama nih, 150.000 deh. Ya, dari antum. Nanti kalau antum hajatan, baliknya berapa? 100? Mau nggak balikin 1,5 juta? Mau nggak dapatnya 1,5 juta? Mau dong. Ya, caranya gimana? Jangan dikasih nama. Siapa yang menjamin? Allah. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas berapa? 10. Antum yakin enggak sih? Kalau nggak yakin aneh, nggak usah ngaji kalau yakin. Yakin. Berarti kan kalau pengen dapat 1,5 juta jangan dikasih
nama, berani apa enggak? Ya, dalilnya jelas. Itu muamalah rusak dengan seperti itu, Pak. Satu, kedua, ini ada nyerempet sedikit. Amplopnya dikasih nama. Ibu bapak sekalian, kalau di undangan ada kotak loh. Pertanyaan nama kotak itu kotak apa? Kotak yang di kiri, di kanan, di tengah, kotak apa namanya kira-kira? Kotak amal. Sejak kapan kotak amal dari masjid pindah ke gedung? Kotak apa lagi? Sumbangan. Apa boleh orang yang mampu minta sumbangan? Kotak apa lagi? Kotak balik modal. Ya jualan namanya. Susah, Pak. Mendefinisikannya kotak itu susah, Pak. Ya kan? Oh ini Ustaz kotak hadiah. Apa boleh kita minta-minta hadiah? Boleh, Pak. Ini kan harus disinkronkan antara yang ngasih amplop dengan yang menerima. Ini adabnya, Bang. Ini adab cerita kita dari mulai lahiran dan pernikahannya. Ahsannya seperti apa, Bang? Ahsannya, coba, yang nikah tahun 70-an, ya kan? Dulu di kampung kita, ada nggak kotak kayak begitu? Nggak ada. Yang datang bawa apa? Gelas satu lusin, kadang-kadang piring satu lusin, kadang-kadang. Dan yang hajatan itu tidak menempatkan suatu tempat khusus untuk apa? Ini piring di sini, tidak, Pak. Pun kalau ada yang ngasih duit, langsung diberikan kepada sahibul hajat. Ini Pak muamalah yang benar. Artinya bagaimana? Hari ini bisa Pak. Pertama, amplopnya jangan dikasih nama. Yang kedua, langsung berikan kepada sahibul hajat, langsung disalami, ucapkan doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Langsung antum katakan, Pak, ada sedikit hadiah dari saya. Tempel tuh. Selamat, Pak. Itu sesuai muamalah. Gitu ya. Ustaz, kalau begitu boleh dong. Saya bikin jas yang kantong jasnya besar. Pengganti apa tadi? Kotak amal lagi. Pengganti kotak tadi. Ya boleh juga. Berarti sudah dikondisikan. Ya sudah. Banyak orang yang nyalamin, amplop sudah banyak di jas atas bawah, ya kan, kiri kanan sudah antum izin sebentar ke dalam, keluarin, taruh di kamar, balik lagi dalam keadaan jas kosong. Ini Pak muamalah yang benar. Insyaallah amalkan. Antum juga gak boleh kepo. Kok Pak gak ada lagi kotaknya? Jangan. Langsung berikan kepada siapa? Sahibul hajatnya. Sehingga lahirlah hadis Nabi, tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Baik itu dalam acara apa tadi? Kunjungan kelahiran atau kunjungan apa tadi? Walimatul. Moga-moga antum hajatannya diberkahi. Kenapa? Karena adabnya terpenuhi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya? Itu. Mudah kan? Mudah. Ada yang mau mulai? Bila ya, sebelum bulan haji nikah tuh. Yang belum nikah ya, walimahnya seperti itu. Semoga Allah berkahi. Yang keberapa tuh? Ya, baru keempat ya. Jadi mengkabarkan kabar gembira, tapi tidak boleh berharap materi. Tapi yang datang harus bawa materi indah Islam itu. Karena itu biasa para sahabat begitu, ya kan? Datang berkunjung kepada rumah saudaranya, jangan tangan kosong, harus ada yang diteng-teng, Pak. Hati itu. Antum bertamu kepada siapapun tidak boleh tangan kosong. Biasakan, paling tidak martabak telur. Ya kan? Itu kan tidak boleh tangan. Sudah tangan kosong berharap dijamu, jahiliyah itu. Itu tangan kosong berharap la'alla, mudah-mudahan nanti dijamu. Itu jahiliyah.
Tamu itu Pak, bawa makanan, bahkan ada yang luar biasa Pak. Ketika dia bawa makanan Pak, bertamu, ya, lalu dia bilang sama teman-temannya, Pak, ini untuk makan kita bersama. Oh, ajib. Pernah datang kayak begitu? Enggak, terus berharap dijamu terus. Ya, enggak. Kayak ngaji kayak begini, Pak, dapat roti itu kan cakep tuh kalau bawa masing-masing roti. Ya, jangan ngaji berharap dapat ini bukan yang di sini, lagi cerita kan, lagi cerita. Kan luar biasa ya, Bang. Satu sisinya kita apa? Memberikan kemudahan kepada pengurus. Biar apa? Biar tidak mengeluarkan materi. Yang kedua apa? Antum pun juga dapat pahala dengan apa? Berbagi materi. Luar biasa. Amalkan ya, minggu yang akan datang. Berikutnya, yang keempat, mentahnik. Adatnya menyambut anak yang baru kita lahir dengan mentahnik, mengunyahkan kurma, ya kan? Kemudian kita kunyah, kemudian usapkan ya, ke mana? Mulut si bayi tersebut. Kata Hasan Al-Basri dan juga dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau, "Uli dari gulamun fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakah." Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bawa anak tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kebiasaan para sahabat. Begitu dapat anak lahir, anak itu dibawa ke Nabi alaihissalam. Kemudian Nabi langsung memberikan nama kepada anak tersebut. Jadi yang ngasih nama anak-anak para sahabat itu langsung siapa? Nabi alaihissalam. Setelah itu baru kata Abu Musa, ya, bahkannahu. Kemudian Nabi mentahnik anak saya itu, bintang roti dengan satu butir kurma. Ambil kurmanya begini, ambil, makan sekaligus, ya. Kemudian keluarkan apa namanya, bijinya seperti ini, jangan di sini, taruh. Kenapa? Karena tangan ini nanti akan mengambil apa? Kurma yang ada di dalam. Bila diambil bijinya pakai ini, menurut para ulama ini sudah kotor, maka bijinya taruh ini, ya, kurma di dalam diambil, setelah halus, baru dia usapkan ke mana? Lidahnya si bayi. Ini sunnah Nabi alaihissalam. Kata udah, antum ditaknik gak? Hah? Pernah nanya gak sama abi umi antum? Dulu ditaknik apa enggak? Mohon maaf. Orang Sunda bil khusus. Walaupun mungkin sebagian besar yang orang tua kita belum membaca hadis ini, Pak. Ada di Sunda itu anak yang lahir itu semi tahnik, Pak. Kenapa semi tahnik? Biasanya dulu anak yang lahir di Sunda itu, Pak, dari kecil sampai 6 bulan biasanya dikunyahkan makanan oleh ibunya sampai halus. Setelah halus kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Orang Sunda bilang itu dibewur. Ya, kamar orang Sunda dibewur. Dibawa dia kan sama ibunya, setelah lembut halus disuapkan kepada sang. Itu taknik juga, Pak. Cuman dulu nggak ada apa, Pak. Kamu nggak ada kurma, akhirnya apa? Nasi Pak dihaluskan sampai 6 bulan, Pak. Bahkan yang mengunyah membobong itu ada ibunya, ada saudaranya, ada bibinya. Seandainya ada syariat dari Rasulullah tentang apa? Saudara sebewuhan itu bisa jadi, Pak. Cuma nggak ada. Yang ada saudara apa? Sesusuan. Anak pernah nanya ke ibu, anak sampai dibawakan oleh 3 orang ibu-ibu. Nasi, pakai ikan asin, terasi, Pak. Ya nama di kampung, ya kan, punya sampai harus dibawakan. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Pada masa Nabi itu namanya apa? Tahnik. Mungkin kalau antum nanya sama ibu antum mungkin sama. Orang Jawa ada di Bogor, mungkin pisang.
Lontong, nggak pakai sayur Pak. Itu takdir. Dan itu termasuk adab sesuai dengan tuntunan Rasulullah untuk apa? Anak yang dilahirkan. Berapa menit lagi? Baik, kita lanjut. Ada berikutnya adalah mengakikahi anaknya. Ya, mengakikahi anaknya, mengadakan apa? Akikah, yakni memotongkan hewan untuk anaknya. Dalam akikah itu ada 3 paket. Satu, potong hewan, yakni tudbahu anhu yawma sadhi, dipotongkan pada hari ke-7, wa yukhlaqu wa yusamma, dicukur kemudian dikasih nama. 3 dalam akikah. Potongkan kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau mampu, kalau tidak mampu, laki-laki boleh 1. Baik ya? Nah, jamaah sekalian, dalam akikah ini, selama ini ketika antum mengadakan akikah, baik di hari ke-7, 14 atau 21, dagingnya ketika antum bagikan itu sekarang berupa nasi box atau tetangga saudara diundang prasmanan makan di rumah. Yang mana? Ini penting nih adabnya di sini. Selama ini yang mana? Yang lebih antum simple yang mana? Nasi apa? Box. Itu menurut orang yang mengadakan hajatnya. Sekarang pertanyaannya, antum yang dikasih box lebih senang dikasih nasi boxnya atau diundang prasmanan ke rumahnya? Ini jujur aja, yang mana? Senang dikasih nasi boxnya atau diundang prasmanan ke rumahnya? Pertanyaannya, kalau antum dapat nasi box dari acara akikah, satenya berapa tusuk? Satenya berapa? Ini pasti bukan rahasia umum. Berapa? 3. Jangan 4. Ada juga 6. 6 berarti kan anaknya laki-laki. Motongnya 2 kambing. 3. Tapi kalau datang ke rumahnya kira-kira berapa tusuk? Berapa tusuk? Ya, para ulama termasuk para masyayikh kita mengatakan itu boleh bikin apa tadi? Nasi. Tapi yang lebih abdul adalah diundang ke rumah. Kenapa, Pak? Karena yang lebih membahagiakan itu makan prasmanan diundang ke rumah. Itu yang paling utama. Betul kan? Bisa nambah nggak kalau di rumah? Bisa. Kalau kasih nasi box? Bisa. Ya. Kemudian nasi box sampai ke rumah, Pak. Akikahnya pagi. Nasi boxnya sampainya sore. Satenya udah dingin belum? Udah dingin. Nasinya juga udah dingin. Baik. Antum sebagai penerimanya masih senang nggak? Kurang. Tapi kalau datang ke rumahnya bahagia. Ini adab pertama di akikah. Adab kedua, kalimatnya disembelihkan kambing itu objeknya adalah untuk bersedekah dengan daging itu. Kalau objeknya bersedekah, maka ketika saudara kita, teman kita diundang ke rumah, maka satu kerjanya apa? Hanya disuruh makan. Ini hanya disuruh. Berarti undang jam 9 pagi, datang ke rumah hanya disuruh apa? Makan. Sudah, tidak boleh ada acara macam-macam. Ini kadang-kadang aneh, diundang akikah untuk membagikan apa? Daging. Undangan jam 9 Pak. Lalu apa? Sebentar Pak, nunggu yang lainnya belum hadir setengah jam. Lalu apa? Sebentar Pak, sebentar lagi aja. Nunggu yang lainnya belum hadir 1 jam. Undangan jam berapa? Nah, setelah jam 9, jam 10 Pak, lalu diumumkan. Jamaah sekalian, acara kita akhirnya akan segera dimulai. Kami akan membacakan susunan acara. Kan tadi sedekah untuk diamal disuruh makan. Kok ada susunan? Pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, sambutan dari tuan rumah. Ketiga, Pak RT, Pak RW. Keempat, sedikit kultum dari Ustaz.
Jam berapa mau makan? Setengah 12. Kata tuan rumahnya, Pak Ustaz, ini kan setengah 12, sebentar lagi sholat. Kira-kira kita sholat dulu apa makan dulu? Ini tuan rumahnya. Dijawab lagi oleh tuan rumah, kita kayaknya sholat dulu Ustaz. Gimana tuan rumah? Nyiksa enggak? Nyiksa enggak? Padahal antum yang datang dari rumah belum makan, Pak. Disuruh makan tapi makannya jam berapa? Habis duhur, mana undangan jam berapa? 9. Ini bahaya, tidak sesuai dengan adatnya ketika mengadakan akikah. Sudah masuk waktu. Baik. Yang tadi itu bukan tidak boleh membagikan nasi dan telur, bukan ya, boleh, tapi yang utama diundang rumah. Kenapa? Karena memang unsurnya untuk membahagiakan. Untuk membahagiakan. Baik, sedikit ada bahas di sini. Setelah akikah itu di dalam akikah, kemudian mencukur rambut. Dan Nabi katakan, ihlaki ra'sahu wa tasaddaqi biwazni sya'rihi min fiddatin al-masakin. Ini hadis sahih. Hadis salam. Ihlaki ra'sahu, cukur. Halak itu botak, dibotakin, ya kan? Botakin rambut anak itu, wa tasaddaqi biwazni sya'rihi min fiddatin, dan bersedekahlah seukuran rambut tadi dengan pertimbangannya atau ukuran perak. Selama ini kita dengarnya apa? Emas. Padahal hadisnya min fiddatin, ukurannya apa? Perak. Berapa perak? 1 gram. Ada tahu? Artinya pasti perak itu lebih ringan daripada emas. Cukup dikira-kira mungkin botak ini anak kita hanya 1 gram perak, sudah, maka sedekahkan dengan apa? 1 gram perak. Kata para ulama, boleh dengan 1 gram perak atau dikuatkan kira-kira 1 gram perak, boleh, karena ini bukan termasuk zakat emas. Karena ini bukan termasuk zakat emas. Ini yang harus dilakukan. Jadi bukan emas, tapi perak. Kemudian pada waktu itu yang ketiga adalah dikukuhkan namanya. Jadi 3 akikah, dipotong pada hewan, dicukur dengan botak, walaupun boleh hanya seala kadarnya, kemudian dikukuhkan namanya. Dan yang terakhir ada menyambut kedatangan buah hati kita adalah mengkhitan. Khitan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan, gitu ya. Seperti itu, karena waktu kita terbatas. Jadi anak cukupkan sampai ke berapa tadi? Ke-7 ya? 7 benar. Sampai ke 6 ada menyambut kedatangan buah hati. Ada pertanyaan yang sudah mengadakan walimah, kemudian masalah hadiah dalam walimah sudah menjadi kebiasaan. Betul, dalam walimah hadiah sudah menjadi kebiasaan, tapi mayoritas bukan hadiah. Artinya ya, dan murni mayoritas amplop itu hadiah, Pak. Tidak murni. Satu, ada yang gak enak kalau gak ngasih. Ini jujur kita, ada yang gak enak kalau gak ngasih amplop. Kedua, Pak, dengan dikasih nama itu memang ada tujuan kita, Pak.
dikembalikan. Kalau memang sudah betul murni tahu bahwa semua ini adalah ngasih hadiah, tidak masalah. Tapi para ulama masalah hal-hal demikian itu mereka akan menutup pintu agar tidak terjadi kesalahan. Maka ya caranya apa? Kembali kepada kaidah usul fikih dan mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tidak mengadakan kotak itu lebih baik daripada mengadakannya. Kenapa? Khawatir terjadi hal yang memang seperti tadi, gitu kan? Itu maksudnya. Kalau dibuka nanti malah lebar lagi. Yang tujuannya sudah benar hadiah, malah jadi hadiah lagi, rusak lagi. Ini kesepakatan para ulama. Dia apa? Menutup pintu madorot itu didahulukan daripada membuka kemaslahatan. Sulit hati bila tetap ada kotak ini untuk meluruskan hati. Kotak sebagai apa? Hadiah. Mungkin nanti yang hasilnya benar, tapi yang ada mengadakannya belum tentu. Maka Anda lebih memilih pendapat para ulama yakni tidak mengadakan kotak hadiah. Adapun kesulitannya nanti karena banyak, ini bukan yang sulit, tidak ada masalah, ya kan? Masuk ke dalam, keluar lagi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan amplop juga sepenuh ini, Pak. Kecuali isi amplop sepenuh ini, amplop suara. Amplop kita sekarang beli semakin kecil, Pak. 1 juta aja tipis. Tidak ada muskilah dari situ, Pak. Dengan selamat insyaallah. Ya. Jadi kalau ada saudara kita berbeda, ya tak auto. Tapi kebiasaan para ulama menolak mafsadat itu didahulukan daripada kemaslahatan. Sulit Pak kalau kita membuka itu. Ya, Allah. Ini bukan jawabannya, karena pertanyaannya lain daripada apa yang kita bahas. Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dan semoga muamalah kita semua muamalah yang bisa dipertanggungjawabkan besok di akhirat, sehingga membawa keberkahan dan menjadi ladang amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih khusus dengan Masjid Al-Mu'tadid. Semoga Allah tambahkan keberkahan kepada beliau-beliau, dan semoga kita semua telah juga dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.